Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini, saya Mariska Snapsforumalia dengan NIM 142210228 akan menjelaskan mengenai tata cara untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Advanced Excel. Sebelum itu, di sini telah disediakan data mengenai tahun 2020, 2021, dan 2022. Sebelum itu kita harus menggabungkan semua data-data tersebut ke dalam satu sheet dengan cara saya mengcopy dari rank ini university dan country dari masing-masing sheet. Kita copy terus untuk 2021 nanti letaknya ada di bawah 2020 dan 2022 ada di bawah 2021. Jadi berurutan ke bawah. Kemudian untuk total skor kita ini kita ambil dari ini untuk yang set masing-masing indikator ini dimulai dari setting infrastruktur, energi, waste, water, transportation, dan education. Ini kita mengerjakan kita copy aja dari masing-masing sheet yang ada. Kemudian untuk total score lebih memudahkan, kita bisa sum dari semua indikator yang ada. Oke, masuk ke soal yang oh, enggak, salah, maaf. Ini tadi tuh yang sheet soal. Untuk data ini jadi terus kita menggunakan ini, dan total score kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP ini tuh B3 dari yang university ini, karena kita patokannya university. Kemudian kita masuk ke sheet 2020, karena ini untuk 2020 kan. Kita masukin 2020, kita blok dari university ini sampai total score dari yang kolom baris 3 sampai 301 karena paling bawah 300. Terus nanti kita kunci FNF5, FNF4, maaf. Terus kita koma 3, koma false. Oke. Terus yang untuk 2021 pun sama dan 2022 sama. Untuk ininya masing-masing indikator kita copy dari masing-masing sheet yang ada, ataupun kita bisa menggunakan VLOOKUP seperti yang tadi. Kemudian untuk analisis poin A, yaitu mengenai hitung perubahan skor untuk setiap indikator keberlanjutan antara tahun 2020, 2021, dan 2022. Dimana kita bisa menggunakan, kita tulis dulu nih masing-masing indikatornya ada apa aja, kemudian 2021, 2022, 2020, ini kita sum aja dari masing-masing tahun. Dari ini misal yang setting kita sum dari E3 sampai E301, kemudian yang lainnya juga seperti yang itu, terus 2021 sama dan 2022 sama. Kemudian untuk perubahannya, ini tuh dari yang 20 ke 21 ya, itu kita bisa menggunakan ini 2021 dikurangi 2020 dibagi 2020. Kemudian untuk yang perubahan 21 ke 22, kita bisa menggunakan 2022 dikurangi 2021 dibagi 21, dan untuk perubahan 20 ke 22, kita bisa menggunakan 22 dikurangi 20 dibagi 20. 2020 maksudnya. Untuk ini, kita bisa menggunakan pivot tabel. Masuk ke insert, pivot tabel. Karena saya ingin di sheet yang sama, jadi ini tetap existing worksheet. Terus ini tabel atau range-nya, kita tinggal blok aja ini. Kemudian kita oke. Karena ini pengen masing-masing gitu ya, jadi kita tinggal masukin indikator, kemudian perubahan dari tahun-tahun ini udah selesai. Kemudian ini terus nanti ini kita tinggal masuk ke insert buat rekomendasi chart atau pivot chart, ini bisa terserah kalian pilih yang mana.
lucu seperti ini. Kalau untuk kayak gini nanti kita masuk ke slicer, kita masukin ke indikator aja, terus kita, nah udah muncul sama seperti itu. Kemudian untuk analisis yang B itu mengenai identifikasi universitas dan peningkatan atau penurunan paling signifikan dalam 3 tahun. Nah, ini kita bisa kita gabungin lagi dan kita urutkan berdasarkan abjad. Dan cara untuk mengurutkannya tuh kita bisa masuk di menu home ini nanti kita bisa masuk ke short, kita custom short. Oh, maaf, kita harus buka dulu. Short, custom short, terus nah, karena ini kolom B, kita masuk di kolom B, terus ini kita tinggal ubah A to Z. Nanti akan seperti ini, urut kayak abjad. Kemudian, untuk ininya, kita bisa menggunakan indeks dan match. Untuk indeksnya sendiri, kita nanti bisa masukin ini. Rumus ini kita peroleh dari ini tuh sheet tahun 2020. Kemudian kita blok kolom yang rank itu, terus jangan lupa kita blok dari atas hingga bawah. Terus jangan lupa kita kunci Fn F4, kemudian kita masuk ke match. Match ini tuh kita masukin klik ini di university yang pertama. Kemudian kita masuk ke tahun 2020, sheet 2020. Kemudian kita blok lagi untuk kolom yang tahun 2020 di university. Terus jangan lupa kita lock lagi, kunci lagi dengan FNF4, kemudian kita koma 0. Nah, hasil kita enter nanti hasilnya seperti ini, terus kita tinggal grade ke bawah. Seperti ini. Untuk 21 juga sama, kita tinggal copy rumus dari sini dan tinggal ganti ketahuan aja. Untuk perubahannya seperti tadi, untuk 20 ke 21, kita bisa menggunakan 21 dikurangi 20 dibagi 20, terus 22 sama 21 gitu kita bisa 22 dikurangi 21 dibagi 21, dan untuk 2220 kita bisa 2022 dikurang 2020 dibagi 2020. Untuk berarti kita bisa lihat dari sini tuh untuk kenaikannya itu ada di Universidad de Bogota George Tadeo sama Università degli Studi di Genova. Untuk penurunan ada di Mahidol University sama Leuphana Universitat. Untuk kemudian masuk ke analisis poin yang ketiga atau poin yang C itu menghitung distribusi skor untuk setiap indikator keberlanjutan. Nah, kita bisa ini kita bisa bikin kolom tabel seperti ini dulu teman-teman. Kita isi indikator tahun. Indikatornya kan ada ini, ada setting, infrastruktur, energi, setting infrastruktur, energi, water, transportation, education, sama waste. Nah, untuk ininya kita bisa sum aja dari masing-masing sheet yang ada. Misal nih ya, setting ini. Kita mau yang masuk ke 2020 nih. Jadi kita buka sheet 2020, terus kita sum aja setting ini. Dari atas sampai bawah. Jadi nanti kita ketemu hasilnya seperti ini. Terus untuk ininya kita bisa menggunakan pivot tabel seperti tadi. Dan ini bisa menggunakan pivot chart. Ini menggunakan slicer. Kemudian untuk yang analisis keempat mengenai tren peningkatan atau penurunan skor secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Nah, ini kita tinggal bikin tabel mengenai tahun dan total skor. Tahun 2020, 2021, 2022, dan untuk total skor kita bisa melakukan sum seperti tadi, tapi ini sumnya hanya untuk di bagian total skor, teman-teman. Jadi kan kalau total skor ini tuh di masing-masing sheet ada di kolom D. Jadi kita menggunakan ini menggunakan dari masing-masing tahun, terus kita blok untuk masing-masing kolom, terus kita bagi 300 karena ada 300 data gitu teman-teman.
Untuk ininya kita menggunakan pivot table seperti tadi, dan ini kita bisa menggunakan pivot chart sama ini slicer. Kurang ngerti bacanya slicer, gitu. Kemudian untuk ini analisis poin kelima mengenai identifikasi negara dengan praktik keberlanjutan terbaik pada setiap indikator. Nah, ini kita bisa copy data dari yang all data ini teman-teman, dan memudahkan kita. Terus kita bisa membuat ini untuk masing-masing kategori teman-teman. Jadi kita tinggal masukin ke insert dan kita memilih ini, kita blok semua teman-teman, karena kalau nggak blok semua juga bisa nih teman-teman. Masih lebih gampang blok semua ya teman-teman, blok semua. Aduh, maafin. Intinya blok semua. Blok semua ya teman-teman. Terus kita di sini, aduh, yang aja teman-teman itu. Terus nanti kita tinggal pilih yang setting infrastruktur sama country. Itu nanti hasilnya seperti ini, dan ini kita bisa setting ke misal ya top 10 ya teman-teman. Top 10 ini aja. Nah, teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman, untuk setiap tahun, untuk setiap negaranya tuh bagaimana perkembangannya. Dan ini kita juga bisa merubah ke top 10 teman-teman, biar memudahkan kita. Oke. Ini seperti tadi kita masuk ke pivot chart, dan yang untuk ini kita masuk ke slicer. Oke, lanjut untuk next analisis, yaitu ada analisis ke-6 mengenai indikator mana yang paling berkontribusi terhadap peningkatan keseluruhan. Nah, jadi kita tinggal bisa menggunakan ini teman-teman, buat tabel isinya indikator, kontribusi, sama peringkat. Indikatornya kita tulis ada apa aja, ada setting, energi, water, dan lain sebagainya. Terus kontribusi kita menggunakan Corel, terus ini kita ambil dari all data tuh yang ini, data yang kita udah jadi satu. Itu kita blok untuk yang ranking. Terus kita, karena ini setting infrastruktur, kita koma terus blok yang setting infrastruktur teman-teman. Terus kita enter aja. Terus energi juga begitu, dan lainnya juga begitu. Nah, untuk peringkat kita bisa menggunakan rumus ini, rank sama dengan B6. B6 tuh ini karena kita mau melihat ranking dari setting infrastruktur itu berapa. Kita ini terus kita koma blok semua ini dan kunci FNF4. Kemudian kita koma 0, terus di enter aja. Terus kita berada ke bawah. Muncul seperti ini. Jadi untuk yang paling berkontribusi nih teman-teman itu ada di West. Kemudian untuk dashboardnya seperti ini. Kemudian kita masuk mengenai ke nomor yang pertama, mengenai tren umum keberlanjutan perguruan tinggi dari tahun 2020 hingga 2022. Apakah ada peningkatan atau penurunan secara keseluruhan? Jadi kita bisa ini karena ini saya menggunakan promotion baru. Ini sama seperti tadi, kita copy dulu dari 2020 hingga 2022 ke bawah. Terus karena beberapa kan itu ada yang sama nih, teman-teman. Kita bisa menggunakan ini, kita blok dulu university. Terus karena ini aku udah sama, jadi aku cuma menyotokkan caranya aja ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke highlight. Terus pertama home, terus conditional formatting, terus highlight, dan duplicate value nih. Kita klik. Itu tuh nanti pokoknya oke. Nanti kita bisa lihat tuh teman-teman. Untuk yang duplikat samanya atau apa aja. Terus kita masuk ke data. Terus remove duplicate ini. Terus nanti kita klik continue. Dan nanti kita akan kehapus
beberapa yang sama gitu. Terus kita masuk nih, untuk ke total score kita masuk ke if error, karena kita mengantisipasi nih teman-teman nantinya ada NA atau dia nggak keluar nih angkanya, jadi kita bisa samain semua NA-nya jadi 0, jadi kita masukin if error, terus belakangnya kita tambahin 0, karena biar membuktikan biar, nanti NA itu berubah jadi 0 teman-teman. Terus kita masukin rumus indeks sama match. Indeks ini, terus ini karena ini total skor 2020, kita masukinnya 2020, kita blok semua data, terus kita masukin match, karena ini terletak ada di, eee, ini, karena kita mau yang acuannya ke university, kita berarti klik yang ini, kemudian kita masuk ke 2020 lagi, kita blok untuk yang di university, terus 0,4 karena total skor berada di kolom keempat, terus kita enter. Begitu juga berlaku di 2021 dan 22. Kita bisa copy rumus aja dengan cara ini kita blok, terus kita copy, terus kita masukin ke ini baru, dan kita paste. Dan kita tinggal ganti tahunnya teman-teman, jangan lupa ganti. Untuk sum of total score kita bisa sama aja dari ini 2020, 21, dan 22. Untuk average kita bisa sama dengan average dari yang total score, dan untuk rank seperti yang tadi teman-teman kita bisa masukin rank. Tapi karena ini mengantisipasi ada ranking yang sama nih teman-teman, kita bisa menambahkan conif dengan melakukan plus conif ini karena total score kita kan ini mau nganu yang total score ya teman-teman, 2020. Jadi kita nganu yang ini D3, di lock dengan Fn F4, terus kita D3 lagi, koma D3, terus pokoknya kasih satu teman-teman, biar tidak terjadi kesamaan dalam peringkat. Untuk ini seperti tadi, dan ini seperti tadi teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 2, itu mengenai negara mana yang memiliki tingkat kinerja keberlanjutan paling signifikan. Nah, ini kita bisa ini teman-teman, kinerjakannya. Kita pakai sum average aja teman-teman dari sininya. Jadi ini bisa kita blok semua, terus kita masuk ke insert, ke pivot tabel, terus kita bikin yang new sheet teman-teman. New sheet gitu, terus nanti hasilnya seperti ini. Kita tinggal pilih yang negara sama average. Terus nanti untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk soal yang ketiga itu mengenai indikator keberlanjutan mana yang paling sulit ditingkatkan bagi universitas secara umum. Nah, jadi kita tinggal masukin seperti yang soal sebelumnya. Itu kita bikin kolom indikator tahun 2020, 2021, dan 2022. Kemudian ini kita pakai average teman-teman. Jadi dari masing-masing sheet dari 2020, 2021, 2022 kita pakai average aja karena ini setting kita average 2020 yang bagian setting teman-teman. Begitupun berlaku dengan yang lainnya. Kemudian untuk ini kita melakukan perubahan untuk seperti rumus-rumus sebelumnya teman-teman. Jadi menggunakan karena ini 20 ke 21, jadi yang terbaru dikurangin yang lama dibagi yang lama gitu teman-teman. Terus untuk membuat ini kita bisa masukin ke conditional formatting, terus kita color ini atau data bar ini teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Nah, ini seperti yang tadi kita masuk ke insert pivot tabel, dan ini juga masuk pivot chart. Begitu teman-teman. Jadi ini bisa kita lihat nih teman-teman, untuk indikator tertingginya teman-teman ya. Ada di setting infrastruktur teman-teman. Langsung ditingkatkan teman-teman. Nah, mungkin begitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.